Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur-dulurku semua? Selamat datang lagi, jumpa lagi dengan saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Kali ini saya akan membahas tentang harga bibit bawang merah hari ini ya, tanggal 1 April 2022 menjelang puasa ya. H-1 menjelang puasa. Heri. Sebelum kita ke sana, saya akan memberikan pengetahuan ke Anda bahwa untuk tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk sekarang sudah berusia 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Ada juga yang baru 1 minggu juga ada, cuman kebanyakan sudah 1 bulan lebih. Ada yang sudah mendekati panen juga. Cuman secara keseluruhan itu persentase petani yang menanam bawang merah hari ini masih sangat sedikit ya. Mungkin hanya sekitar 10% dari petani yang menanam bawang merah hari ini. Tetapi dengan curah hujan yang mulai berkurang seperti ini, biasanya sebentar lagi pasti para petani akan menanam bawang merah secara serentak. Bahkan di Nganjuk bagian barat itu sudah mulai pengolahan lahan. Ya, kemungkinan besar ya nanti tinggal menunggu curah hujan saja. Misalkan curah hujan sudah mulai mereda, mereka akan mulai bercocok tanam atau icir ya, icir dalam bahasa Jawanya. Untuk itu biasanya dibutuhkan benih atau bibit bawang merah yang siap tanam. Biasanya untuk menjelang kemarau seperti ini, permintaan bibit pasti akan melonjak jauh ya, melonjak sangat tinggi. Baik itu yang di dalam Nganjuk sendiri, permintaan di para petani sendiri, ataupun permintaan dari petani-petani di luar Nganjuk, di luar daerah. Khususnya di daerah Nganjuk Barat, di daerah barat ya, daerah barat itu seperti Sragen, Ngawi, Demak, Jogja dan sekitarnya itu kemungkinan besar akan mulai menanam bawang merah untuk minggu-minggu ini. Biasanya dengan permintaan lonjakan yang sangat banyak seperti itu akan berpengaruh pada harga ya. Harga bibit bawang merah pasti dalam seminggu ke depan pasti akan naik. Karena permintaan dari luar kota Nganjuk itu semakin hari semakin banyak. Diakibatkan karena musim tanam yang sudah mulai tiba. Untuk stok bibit bawang merah di Nganjuk sini ya banyak ya Bos ya, banyak sekali, melimpah. Terutama yang stok Thailand ya. Stok Thailand itu hampir 90% pedagang bibit bawang merah di Nganjuk mempunyai stok bibit jenis Thailand Nganjuk. Thailand Nganjuk itu jenis bibit bawang merah Thailand Nganjuk itu sangat diminati ya untuk musim-musim mendekati kemarau seperti ini. Karena buahnya sangat bagus, bulat ya, bulat merah merona dan pasti besar ya. Dari warna dan bentuk itu sangat bagus jenis Thailand Nganjuk. Selain dari bentuk dan warnanya yang bagus, keunggulan bawang merah Thailand Nganjuk itu ada di rendemannya Bos ya. Rendemannya yang bagus, yang baik. Biasanya setelah dijemur beberapa hari itu hanya berkurang sedikit lah dari perkiraan awal gitu. Jadi misalkan Anda para petani ingin menanam bibit
menanam bawang merah jenis Thailand Nganjuk itu pasti nanti hasil panennya tidak akan mengecewakan. Bagi jenengan bapak-bapak atau ibu-ibu para petani yang mungkin baru memulai menanam bawang merah, ya harap hati-hati ya dalam memilih bibit bawang merah yang siap tanam. Karena banyak juga ya oknum-oknum yang mencampur bibit yang umurnya lebih muda dicampur dengan bibit yang sudah siap tanam, sehingga hasil tanamannya menjadi campur aduk. Ada yang sudah tumbuh, ada yang nggak tumbuh sama sekali. Itu sebenarnya sangat tidak boleh ya, karena oknum-oknum tersebut bisa mencoreng nama baik pedagang bibit bawang merah di Nganjuk. Untuk Anda para pemula yang ingin mencari bibit bawang merah yang siap tanam itu ya yang perlu diketahui ya, yang pertama itu ya ciri-cirinya dari segi warnanya ya, pasti itu warnanya harus yang sudah kusam seperti itu, merah tua. Ya yang tua kusam gitulah, pokoknya kusam. Nah, itu tua itu. Lalu yang kedua kita raba atau kita pencet itu buahnya itu enggak keras, empuk. Nah, itu menandakan bahwa bibitnya sudah tua. Itu yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, biasanya di lokasi itu pasti ada beberapa bibit yang sudah mulai ada tunasnya, yang keluar, yang sudah tumbuh. Nah, itu biasanya nanti di semua bibit di dalam lokasi itu pasti itu semua udah tua. Karena ada salah dua itu yang sudah mulai tumbuh tunasnya. Untuk umur penyimpanan bibit itu yang siap tanam biasanya itu normalnya umurnya 4 bulan. Itu yang Thailand ya, jenis Thailand Nganjuk. Untuk yang jenis Bauji biasanya masa penyimpanannya 2,5 bulan itu sudah mulai siap tanam. Tetapi bagi Anda yang awam masih baru memulai menanam bawang merah itu kita nggak tahu ini umurnya bawang merah ini sudah berapa bulan penyimpanan. Makanya kita balik lagi melihatnya itu dari segi warna, itu dari fisiknya ya, fisiknya dilihat dari segi warna tadi, warnanya sudah pudar atau belum. Lalu kita cek fisiknya juga, fisiknya itu biasanya sudah nggak keras ya, kita tekan gitu, bijinya itu sudah nggak keras, tapi nggak lunak ya, lunak itu busuk. Kita pencet itu nggak begitu keras lagi, seperti itu fisiknya. Kalau memang masih ragu ya, jenengan bisa langsung tanya ke pedagangnya langsung ya. Kalau pedagangnya jujur ya pasti itu dia bilang siap tanam ya siap tanam, umurnya sudah mencukupi untuk dibuat bibit. Lalu ciri selanjutnya yaitu bibit itu harus satu seri ya, artinya barang itu harus ketika masa panen dulu itu di satu lokasi itu, di satu bidang sawah, tidak di beberapa lokasi, karena kalau enggak satu seri itu biasanya nanti tumbuhnya enggak bersamaan gitu. Jadi soalnya gini, di Nganjuk itu kan
antara Nganjuk Barat, Nganjuk Tengah, Utara, dan Nganjuk Timur itu masa tanam dan masa panennya itu nggak sama. Jadi misalkan kita beli bibit di Nganjuk sebelah barat, lalu bibit di Nganjuk sebelah timur, itu biasanya bibitnya itu lebih penyimpanannya itu lebih lama di Nganjuk Barat. Karena di Nganjuk sebelah barat itu masa panennya lebih cepat dari Nganjuk sebelah timur. Sehingga bibitnya pun di Nganjuk Barat misalkan sudah umur 4 bulan ya, sudah siap tanam. Bisa jadi di Nganjuk sebelah timur itu masih berumur 3 bulan. Karena perbedaan panen bisa mencapai 1 bulan. Bagi jenengan para petani yang ingin mulai menanam bawang merah, ya segera untuk mencari bibit bawang merah yang siap tanam, karena yang pasti sebentar lagi ini pasti musim tanam akan segera tiba. Harga bibit pasti akan melonjak naik ya, seminggu ke depan lah pasti itu bibit bawang merah di Nganjuk akan naik harganya. Bagi Anda yang mungkin kurang begitu memahami, jenengan bisa konsultasi ya di nomor saya yang saya cantumkan di atas video. Untuk pengiriman biasanya kami menggunakan ekspedisi ya, ekspedisi. Kalau jenengan rumahnya jauh ya, kita bisa menggunakan ekspedisi. Biasanya kita menggunakan JNE ya, JNE truk itu. Lalu untuk opsi yang lebih murah itu biasanya kita menggunakan Dakota Cargo dan Indah Cargo. Itu harganya ongkos kirim itu lebih murah, tapi sampainya agak lama dibandingkan dengan JNE. Kita juga bisa mengirim menggunakan kereta api logistik, itu sehari sampai. Tetapi kalau misalkan rumah Anda tidak terjangkau oleh stasiun, itu lebih baik menggunakan JNE atau kargo ya, Indah Cargo, Dakota Cargo. Untuk kirim-kirim ke luar pulau kita juga bisa. Kita bisa menggunakan JNE dan Indah Cargo atau Dakota Cargo itu. Lalu untuk tonase yang banyak kita biasanya menggunakan L Sape ya, L300. Kita bisa kirim ke berbagai daerah. Untuk COD kita juga melayani dengan berbagai syarat-syarat tertentu, yaitu misalkan Anda sudah langganan di saya, kita bisa COD, kita kirim barang sampai rumah, lalu baru pembayaran. Itu untuk yang sudah beli di saya ya. Mungkin itu dulu video dari saya. Subscribe bila video ini bermanfaat dan berguna. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan masukan-masukan yang berguna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.